Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Media Group Network menyelenggarakan forum diskusi Energy Summit 2022 hari ini. Forum diskusi ini diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai target Indonesia netral karbon atau nol emisi pada tahun 2060 mendatang. Bagaimana jalannya diskusi hari ini? Kita akan bergabung dengan Mercy Wijaya yang akan melaporkan langsung dari lokasi acara. Selamat siang, Mercy. Bagaimana jalannya diskusi Energy Summit 2022 sampai dengan saat ini dan topik apa saja yang menjadi fokus pembahasan? Reno dan pemirsa, diskusi dalam Forum Energi Summit 2022 berlangsung dengan lancar semenjak pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Dan rencananya acara akan terus berlangsung sampai sore pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Diskusi yang akan dilakukan sepanjang hari ini akan fokus pada 3 topik utama. Yang pertama terkait dengan jalur hijau menuju nol emisi, di mana sesi pembahasan ini sudah berlangsung pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dan kita sedang menunggu masuk ke dalam sesi selanjutnya untuk membahas mengenai bagaimana Indonesia dapat meraih pasar karbon kredit. Dan sesi terakhir akan membahas mengenai kolaborasi global menuju transisi energi yang juga menjadi salah satu topik penting pembahasan selama presidensi G20 Indonesia. Berbagai pemangku kepentingan turut hadir dalam diskusi hari ini, Reno dan pemirsa, baik dari instansi pemerintahan, DPR, dan juga dari perusahaan baik BUMN, BUMD maupun swasta, dari asosiasi yang mewakili masyarakat, serta akademisi. Dan kalau kita lihat tadi saat sesi pertama sudah dihadiri oleh berbagai narasumber, baik dari pemerintahan, Wakil Menteri BUMN Pahala Mansuri secara virtual dan juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perindustrian. Dan secara fisik hadir juga berbagai narasumber seperti Wakil Menteri KLHK Alwi Dohong dan juga Dirjen EBTKE, ESDM, Dadan Kusdiana. Dari swasta hadir Presdir Nestle Indonesia, Dirut Transportasi Jakarta, dan juga Ketua DPP Organda. Reno dan pemirsa, topik mengenai isu lingkungan dan juga transisi energi ini menjadi sangat penting mengingat Indonesia masuk sebagai 20 negara yang paling terdampak dari perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Topik mengenai isu lingkungan ini juga menjadi perhatian utama dari Media Group. Reno dan pemirsa, saat pembukaan tadi, Direktur Utama Media Group Muhammad Mirdal Akib mengatakan bahwa akan terus menyuarakan mengenai transisi energi dan juga menyelamatkan dunia dari perubahan iklim sampai masyarakat mengerti urgensi dari menyelamatkan bumi dari perubahan iklim. Dan diharapkan dari adanya diskusi hari ini ada solusi konkret mengenai transisi energi supaya implementasinya dapat berjalan dengan lancar dan ada solusi terkait dengan pendanaan yang mana transisi energi ini biayanya cukup mahal, Reno dan pemirsa. Ya, Mercy, seperti yang Anda katakan tadi, sesi pertama sudah selesai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Apa hasil pembahasannya? Reno dan pemirsa, pembahasan pada sesi 1 sudah selesai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, membahas mengenai jalur hijau menuju target nol emisi sesuai dengan target Indonesia, yaitu tahun 2030 akan mengurangi 29% dari gas rumah kaca, dan pada tahun 2060 targetnya nol emisi di Indonesia. Menarik sekali pembahasannya, Reno dan pemirsa, karena tadi Wakil Menteri BUMN Pahala Mansuri menjelaskan bahwa ada target ekonomi juga yang ingin dicapai oleh Indonesia di tahun 2045. Yaitu Indonesia masuk dalam ekonomi 5 besar ekonomi dunia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,7%. Tentunya untuk mencapai target ekonomi ini butuh energi, butuh ketahanan energi dan energi yang terjangkau di Indonesia. Kendalanya ini masih berasal dari transisi energi yang biayanya mahal, sehingga perlu adanya kebijakan dari pemerintah, baik itu insentif, baik dari swasta, BUMN, dan perusahaan-perusahaan lainnya supaya bisa mendukung transformasi energi menuju ke energi baru terbarukan dan juga mendorong masyarakat untuk menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, misalkan dengan menggunakan kendaraan listrik dan juga membangun kawasan industri yang menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Dan kalau kita lihat nantinya akan ada pembahasan menarik lainnya terkait dengan bagaimana Indonesia menguasai market dari karbon kredit serta transisi energi dengan kolaborasi global. Kita akan sama-sama pantau bagaimana hasil dari diskusi sepanjang hari ini, Reno dan pemirsa. Untuk sementara itu yang kami dapat laporkan dari studio Metro TV di Kedoya, Jakarta Barat. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Mercy Wijaya untuk laporan Anda langsung dari lokasi Energy Summit 2022.